Film dimulai pada tahun 1984 Jerman Timur, dengan deskripsi stasi, sebuah kekuatan di Berlin Timur, dengan 100.000 pekerja dan 200.000 informan. Dengan hanya satu moto, untuk mengetahui segalanya. Adegan berikutnya dibuka di pusat penahanan sementara, di mana seorang penjaga membawa seorang tahanan ke kantor Kapten Gerd Whistler untuk diinterogasi. Penjaga membuka pintu dan meminta tahanan untuk duduk, dengan tangan di bawah paha. Kapten kemudian mulai menanyai tahanan. Sesi interogasi ini sedang direkam, dan dalam adegan yang berbeda, kita melihat Kapten memainkan catatan interogasi di depan kelas. Gerd terus menjeda rekaman secara berkala, untuk menjelaskan kepada siswanya mengapa dia mengajukan pertanyaan tertentu, dan menanyakan apa analisis siswa terhadap rekaman tersebut. Kapten terus memainkan set rekaman yang berbeda, yang terakhir dia mainkan, di mana tahanan akhirnya memberitahu nama pembantunya, yang awalnya ditahan oleh tahanan, dan kelas berakhir dengan tepuk tangan meriah dari siswa. Sementara para siswa meninggalkan kelas, Anton Grubitz memasuki ruangan, dan memberitahu Gerd bahwa dia telah ditawari jabatan profesor, dan bahwa mereka akan pergi ke teater. Di teater, aksi drama, Faces of Love, sedang berlangsung. Grubitz memberitahu Gerd tentang Menteri Hem, yang duduk di depan, dan penulis drama itu, Georg Dreyman. Pertunjukan terus berjalan, sementara Gerd terus menganalisis aktivitas dan bahasa tubuh menteri dan penulis, dengan bantuan teropongnya. Saat drama berakhir, Gerd berbicara dengan Grubitz, dan mengatakan bahwa dia akan membuat Dreyman dipantau. Di mana Grubitz mengatakan bahwa kecurigaannya tidak perlu, dan bahwa Dreyman disukai oleh menteri, dan dia juga menyukai sosialisme. Setelah itu, Grubitz pergi menemui menteri yang duduk di depan. Di sana menteri bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang Dreyman, dan dia mengatakan kepadanya, Dreyman mungkin tidak sebersih kelihatannya, dan pergi setelah obrolan kecil. Setelah drama, Dreyman menari dengan pemeran utama acara Krista Maria Silen, di sebuah restoran kecil. Pendeta melihat tarian mereka dari sudut, dan kemudian naik ke atas panggung, untuk menghargai akting Krista dan tulisan Dreyman. Setelah tepuk tangan, menteri meninggalkan panggung, dan pergi ke Dreyman dan Krista, di mana Dreyman mulai berbicara tentang sutradara sebelumnya, bernama Jerska, yang mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki, tetapi meminta menteri untuk membantunya. Sementara Hem dan Dreyman sibuk berbicara, Gerd dan Grubitz mengamati mereka berdiri di sudut yang jauh. Mereka pergi setelah pesta, dan Grubitz menurunkan Gerd ke gedung apartemennya. Keesokan paginya, kita melihat Gerd mengamati Dreyman, berdiri di sudut gedung. Gerd tinggal di sana untuk sementara waktu, dan memantau seluruh rutinitasnya. Pada malam hari dia melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya, dan Krista keluar dari mobil. Keesokan harinya, saat Dreyman meninggalkan gedung, Gerd dan timnya memasuki rumah, dan menyadap seluruh tempat dengan mikrofon. Di antara, kita melihat bahwa Dreyman pergi ke rumah Albert Jerska, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah berbicara dengan menteri tentang daftar hitamnya, dan ada beberapa harapan. Selanjutnya, Gerd berada di tempat kerjanya, di mana dia memakai headphone-nya, dan mulai mendengarkan semuanya dari rumah Dreyman, dengan peralatan penerimanya. Pada malam hari, Krista sedang mendekorasi rumah ketika Dreyman masuk. Tak lama kemudian banyak pengunjung datang ke rumah mereka, karena ini adalah hari ulang tahun Dreyman. Gerd terus mendengarkan semuanya, dan dia mencatat apa yang menurutnya penting. Pesta berakhir, dan semua pengunjung pergi. Kemudian Dreyman membuka semua hadiah yang diterimanya. Adegan berakhir dengan adegan mesra, antara pacar Dreyman dan pacarnya Krista. Segera giliran Gerd berakhir, dia meninggalkan tempat kerjanya, dan pria lain menggantikannya dan mulai mendengarkan. Keesokan paginya, Grubitz dan Gerd bertemu di kantor, di mana Grubitz mengatakan kepadanya bahwa dia telah melacak plat mobil yang menjatuhkan Krista, dan itu milik Hem. Kemudian di malam hari, saat Krista meninggalkan sebuah gedung, mobil menteri mendekat, dan menteri memintanya masuk, dan kemudian mereka mulai bercinta. Menteri menurunkannya di rumah Dreyman, di mana Dreyman sudah menunggu di depan pintunya, karena Gerd membunyikan bel pintu, sehingga Dreyman dapat mengetahui perselingkuhannya. Krista tidak memperhatikan Dreyman menonton dari pintu, dan dia juga bertindak seperti dia tidak memperhatikan apapun, dan kembali ke rumahnya. Krista masuk untuk mandi, dan mengenakan jubah tidurnya, dia berbaring di tempat tidurnya, dan meminta Dreyman untuk memeluknya. Sementara itu, Gerd kembali ke rumahnya, di mana dia mengundang seorang pelacur dan menikmati sesi pribadi dengannya.
Gert sekali lagi terlihat memasuki rumah Draiman, dan melihat sekeliling. Sekarang, Draiman sedang menulis, dan Krista datang dari belakang dan memberitahunya tentang Paul Hauser, yang telah ditolak izinnya untuk bepergian ke barat. Draiman mengatakan bahwa hal seperti itu diharapkan terjadi dengan orang-orang sombong seperti itu. Dan kemudian bertanya kepada Krista, apakah dia telah melihat salah satu bukunya. Kemudian kami melihat Gert berbaring di sofa, dan membaca buku yang Draiman coba temukan. Selanjutnya, telepon di rumah Draiman berdering. Dia mengangkat dan itu adalah telepon dari Wolner, yang mengatakan kepadanya bahwa Jerska telah gantung diri. Setelah mendengar berita itu, Draiman mati rasa, dan setelah beberapa saat, meletakkan gagang telepon. Dia pergi ke mejanya dan mengambil buku yang dia terima dari Jerska, sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Draiman memainkan pianonya, sementara Krista berdiri di belakangnya. Mendengarkan semua ini, air mata mengalir di wajah Gert, dan kemudian kami melihatnya berdiri di lift, di mana seorang anak laki-laki bertanya apakah dia seorang Stasi atau bukan. Adegan bergeser ke mobil menteri, di mana Grubitz memberinya laporan tentang penyelidikan mereka terhadap masalah Draiman. Setelah itu, Gert dan Grubitz bertemu di sebuah restoran. Di sana mereka membahas izin perjalanan Hauser yang telah mereka cabut, dan Grubitz juga bertanya kepada Gert, apakah Krista telah bertemu menteri lagi. Yang dia jawab, mereka bertemu malam ini. Kita melihat bahwa Krista bersiap-siap untuk bertemu menteri, tetapi saat dia akan pergi, Draiman memintanya untuk tidak pergi, karena dia sangat mencintainya, dan dia tahu kemana dia pergi, yang bukan untuk bertemu teman sekelas lama. Dia masih meninggalkan rumah, mengatakan kita harus melakukan sesuatu untuk karir kita. Dia pergi ke bar, di mana kita melihat Gert sudah hadir. Dia pergi ke Krista dan menghargai pekerjaannya. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah seniman yang hebat, dan ketika dia akan pergi, dia bertanya kemana dia pergi. Ketika dia mengatakan dia akan bertemu teman sekelas lamanya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menjadi dirinya sendiri. Setelah Krista pergi, dia berlari ke stasiun kerja, dan melihat transkripsi, dan mengetahui bahwa Krista kembali ke rumah, bukannya bertemu dengan menteri. Pada hari berikutnya, Draiman pergi untuk menghadiri pemakaman Jerska, di mana dia bertemu Hauser dan Wolner. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan sesuatu yang dia butuhkan untuk diterbitkan di barat. Dan bertanya pada Hauser apakah dia akan membantunya dengan itu. Hauser memperingatkannya bahwa itu adalah hal berbahaya yang dia hadapi, dan menyarankan dia untuk tidak mempublikasikan apapun atas namanya. Dan mengatakan bahwa dia akan menghubunginya dengan Gregor Hessenstein. Kemudian kita melihat Draiman Hessenstein dan Paul bertemu di tempat Draiman, di mana mereka membahas beberapa hal rahasia, tentang melewati perbatasan secara ilegal, dan beberapa hal tentang penerbitan artikel juga. Hessenstein memberi Draiman mesin tik dengan tinta merah, dan memintanya untuk menyimpannya dengan aman. Meskipun ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang mereka coba publikasikan, mereka tetap mengatakan bahwa mereka akan menulis sebuah drama. Gert merekam setiap percakapan mereka, dan setelah menyalinnya, dia pergi menemui Grubitz. Di kantor Grubitz, Gert mengatakan kepadanya bahwa kecurigaan mereka tidak masuk akal, dan dia tidak menemukan apapun yang kredibel sampai sekarang. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak perlu dua orang untuk mendengarkan dan menuliskan semuanya. Grubitz mencurigai Gert, dan bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu. Gert tetap diam, di mana Grubitz berkata, saya akan memindahkan orang lain yang bertugas. Gert kembali ke tugasnya, tetapi kita melihat bahwa dia tidak menulis apa yang dibicarakan Draiman. Sementara Draiman sibuk menulis artikel menentang Republik Demokratik Jerman, GDR, Gert menulis sesuatu tentang sebuah drama. Draiman juga terlihat menyembunyikan mesin tik, di bawah ambang pintu. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel menentang negara, tentang menyembunyikan tingkat bunuh diri di GDR diterbitkan di Spiegel. Kecurigaan Grubitz mengarah ke penulis, dan dia memanggil Gert untuk mengonfirmasi. Gert mengatakan dia belum pernah mendengarnya menulis apapun tentang topik seperti itu. Grubitz juga bertanya kepadanya, apakah Draiman bertemu dengan seorang pria bernama Hessenstein, tetapi Gert juga menyangkalnya. Kemudian kita melihat bahwa menteri bertemu Grubitz, dan memintanya untuk menyelesaikan Krista. Grubitz membawanya ke pusat penahanan sementara, dan kemudian menginterogasinya tentang apapun yang dia ketahui tentang artikel itu, atau jika itu ada hubungannya dengan Draiman. Dia mulai menertawakan pertanyaan itu. Entah dari mana, keamanan negara ada di rumah Draiman,
dan kita bisa melihat mereka menerobos masuk untuk mencari mesin tik. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian kita lihat, Gert menerima telepon, dia diberitahu bahwa Grubitz mengharapkan dia di pusat penahanan. Gert pergi, dan Grubitz menghadapkannya tentang penampilannya yang ceroboh, dan memerintahkannya untuk mendapatkan jawaban dari Krista, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan dirinya. Gert menginterogasinya, dan meyakinkannya untuk memberitahu mereka tentang lokasi mesin tik. Setelah dia menunjukkan dengan tepat lokasi mesin tik, dia dilepaskan dari fasilitas dan kembali ke rumah. Dalam waktu singkat, Grubitz mencapai tempat Draiman. Di sana mereka melihat-lihat sebentar, dan kemudian Grubitz mengambil obeng untuk melepas ambang itu. Melihat ini, Krista berlari keluar rumah, dan berdiri di jalan truk. Di rumah, Grubitz tidak menemukan apapun, karena mesin tik sudah dipindahkan oleh Gert. Operasi Laszlo, yang diluncurkan untuk menyelidiki Draiman dihentikan oleh Grubitz, karena mereka semua melihat Krista terbaring mati di pelukan Draiman. Grubitz tahu itu perbuatan Gert, dan karena ini, dia dipenjara. Namun, 4 tahun kemudian, berita runtuhnya tembok Berlin mencapai penjara, dan Gert dibebaskan. Adegan berikutnya terbuka di dalam teater. Saat Draiman meninggalkan aula, dia bertemu Hem yang duduk di luar. Draiman bertanya kepadanya mengapa dia tidak diperiksa. Di mana Hem mengatakan, Anda selalu di bawah pengawasan. Setiap inci rumah Anda disadap, pergi dan periksa. Draiman pulang dan membuka switchboard. Di sana dia menemukan semua mikrofon, dan saat dia menarik kabel, semua mikrofon terbuka. Untuk mencari apa yang terjadi, dia pergi ke fasilitas peringatan, di mana dokumen-dokumen dari Jerman Timur ada. Dia meminta catatannya, dan setumpuk file dibawa kepadanya. Dari sana, dia melihat nama kode Kapten Gert, dan setelah bertanya dia mengetahui tentang penyelamatnya. Dia pergi mencarinya, dan dari dalam mobil, dia melihat Gert, yang sedang membagikan koran. Dia meminta pengemudi untuk berhenti, dan melihat sebentar, tetapi kemudian pergi. 2 tahun kemudian, ketika Gert sedang mendistribusikan surat kabar, dia melihat poster buku yang baru diterbitkan oleh Draiman, bernama Sonata for Good Men. Gert memasuki toko buku, dan dia pergi ke bagian tempat buku-buku Draiman disimpan. Dia membuka satu, dan di halaman ketiga, nama kode Gert, HGWXX7, ditulis dengan kata-kata, Dedicated to HGWXX7, in gratitude. Gert mengambil satu, dan pergi ke konter untuk membelinya. Penjual bertanya apakah dia ingin membungkusnya, dan dia menjawab, tidak, ini untukku, tamat.